Oke, kalau kita membicarakan tentang standar itu ya, standar PCI DSS yang sekarang 3.2.1 itu di halaman 37, ternyata ada 12 yang tadi saya bilang requirement, ada 6 kontrol objektif, dan kurang lebih kalau dipecah lagi 12 requirement itu kurang lebih 300 audit prosedur. Cukup banyak ya. Dan di halaman 38, ya, requirement secara garis besar ada 12 ya, dari 1 mengenai tentang memproteksi network, requirement 2 bagaimana memproteksi sistem, ya, application, OS segala macam, OS database standarnya bagaimana, kalau 3 bagaimana memprotek data yang di-store, requirement 3, dan requirement 4 bagaimana standar untuk protect data during transmission, ya, jadi kan data moving ya, bukan hanya di-store, ya. Di transmission terutama over public channel ya, seperti wireless, radio, VSAT, GPRS, internet terutama, hati-hati itu sangat berbahaya kalau nggak di-encrypt ya. Nah, itu requirement 5 tentang mengatur antivirus, requirement 6 tentang develop dan maintain secure application ya, dan sistem. Ya, cara develop-nya gimana sehingga menjadi produk application yang secure. 7 tentang risk akses metode data, bagaimana. Jadi ingat, setiap akses kita buka itu membuat suatu hole, suatu lubang untuk masuknya para orang jahat, ya, bad guy. Ya, jadi harus sesuai dengan apa yang job desk-nya, business need to know basis. Ya, kalau misalnya job desk-nya DBA, database administrator, hendaknya fokusnya job desk-nya, business need to know-nya adalah database, ya kan? Kalau misalnya OS administrator, ya berarti hendaklah job desk-nya OS, ya, yang bisa diakses. Jadi lebih dari itu adalah insecure, ya, kurang lebih gitu. Demikian dia untuk requirement 8. Identify, authenticate, proses, akses ke sistem komponen. Jadi kalau celahnya security itu kalau kita dapat akses ke sistem komponen itu kan, bagaimana kita harus authenticate, ya, mengidentify supaya orang nggak bisa masuk ke sistem. Kalau karena kita bisa terobos ke sistem itu, apalagi ke aplikasi, ke database, ya berarti data yang kita lindungi itu akan bisa dapat dicuri, ya kan? Nah, kalau requirement 9 adalah tentang physically akses, ya, building segala macam, bagaimana keluar masuk, ada kamera, ada CCTV, ya, ada badge reader segala macam, visitor harus diawasi dan lain sebagainya. Ini terkait dengan physical security. Requirement 10 tentang setiap sistem komponen itu ternyata kalau bisa diakses itu harus di-track, di-log, ya. Terutama yang admin privilege, ya. Misalnya dia lagi ngapain ya. Admin kan berarti mempunyai privilege yang sangat tinggi, bisa macam-macam, ya. Jadi track to monitor all access ke semua sistem komponen network dan kartu data. Kenapa? Itu gunanya kalau terjadi something goes wrong, ya kita forensic investigation-nya dari log, ya. Log itu kita ambil dari semua sistem komponen yang kita harus nge-log. Bisa aplikasi harus di-log. Operating system harus mempunyai log. Jadi kalau admin login ke operating system, ya harus di-log lagi pakai event apa, ya kan? Masuk di jam berapa, user ID-nya apa, ya. Ada tidak suksesnya login, event ID, event whatever, ya, time-nya segala macam, ya. Oke, kalau requirement 11 itu tentang yang tadi saya bilang, vulnerability scan dan penetration test. Gunanya apa? Kalau kita udah membangun suatu bangunan yang sudah secure dari requirement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tes yang terakhir adalah apa? Ya, men-scan apakah masih ada kelemahan nih, ya. Kalau yang tadi saya sebutkan misalnya kita scan paru-paru, apakah paru-paru yang kita udah secure ini masih ada kelemahan, kita scan, kita lihat
masih ada titik-titik kelemahan, berarti harus ditiadakan kelemahan itu. Vulnerability-nya harus direndahkan, ya, sehingga diakhiri pada saat misalnya sudah aman, sudah scan-nya sudah baik hasilnya, maka akan dilakukan namanya penetration test. Jadi kita melakukan proses seakan-akan kita orang jahat, ya, penetrasi. Jadi men-attack apakah bangunan ini atau sistem ini masih bisa nggak dicuri ataupun dipenetrasi. Kalau masih bisa, itu berarti masih ada vulnerability, ya, masih ada kerentanan, ya. Nah, itu adalah proses 11, ya. Jadi akhir dari salah satu yang paling akhir untuk mengetahui apakah bangunan security kita sudah memadai atau belum, ya, yaitu melakukan dengan scan dan penetration test. Ada public IP scan, ada internal scan, ada segmentation penetration test, ada application scan. Application scan ini vulnerability test ada di requirement 6 sebetulnya, ya. Ada juga public IP, internal IP vulnerability scan, ada yang segmentation scan, ada yang segmentation penetration test, ada yang internal, ya, internal vulnerability assessment, ada yang internal penetration test. Nah, Komando 12 itu tentang polisi, prosedur, risk assessment, teknologi user policy, incident response, segala macam, pelengkapan terakhir, ya, di sini, di requirement 12.